pagi semuanya, jumpa kembali dengan saya Asmara Rosinta. Saya berasal dari Sekolah SMP Mulia Kencana, Jakarta Barat. Kalian ingin mengetahui mengenai bagaimana praktek mengajar pada PPL 1 saya? Ya, saya akan membahas pada praktek PPL saya yang pertama mengenai perubahan masyarakat yang terjadi pada masa penjajahan Jepang. Ya, betul sekali, pastinya dalam pelajaran IPS. Nah, pada praktek ini saya menggunakan metode problem based learning. Mari simak bersama-sama video berikut ini. Baiklah, sambil menunggu teman-temannya yang belum masuk ke dalam room, anak-anak, Ibu mengingatkan kalian kembali bahwa Ibu sudah memberikan link Zoom di WhatsApp grup ya. Tadi pagi Ibu sudah memberikan link Zoom di WhatsApp grup. Nah, ya. Nah, nih link Zoom-nya ya, Ibu sudah berikan di WhatsApp grup. Kalian bisa lihat ya anak-anak ya. Kita mulai pelajaran pagi ini. Selamat pagi semuanya anak-anak. Selamat pagi, Bu. Ibu. Apa kabarnya? Baik. Baik. Ya, sudah sarapan, sudah makan? Sudah. Nah, iya, sarapan sama makan sama ya. Nah, berarti sudah siap untuk memulai pembelajaran pagi ini? Siap. Siap. Ya, baik. Jangan lupa kalian untuk mengisi absensi yang sudah Ibu berikan di Google Classroom dan WhatsApp grupnya. Ya, kalau belum tolong diisi dulu kita ya. Ini Ibu cek baru 14 anak yang mengisi. Tolong nanti diisi yang belum ya, anak-anak. Ibu melihat masih ada beberapa anak yang belum rapi tuh. Kerahnya Marvelino dirapiin dikit. Iya, biar ganteng ya. Nah, terima kasih. Kita akan memulai dengan diawali oleh doa ya pelajaran pagi ini. Silakan Ibu berikan kesempatan yang ingin memimpin doa. Silakan yang ingin memimpin doa. Mari teman-teman kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih sekali sudah memimpin. Anak-anak, pagi ini seperti biasa kita akan mengawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dengan penuh hikmat. Indonesia tanah air. Kita lanjutkan dengan melafalkan Pancasila secara bersama-sama. Mari kita melafalkan Pancasila. Pancasila 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih untuk pelafalan Pancasilanya ya, penuh dengan semangat. Ibu ingin menanyakan kepada kalian, apakah suara dan gambar Ibu jelas? Jelas, Bu. Terdengar jelas suara Ibu? Jelas, Bu. Nah, ya, kira-kira pelajaran apa yang minggu lalu telah kita pelajari? Tentang apa ya minggu lalu, anak-anak pelajaran? Nah, ya, yang minggu lalu kita membahas mengenai perubahan pada masa kolonial Barat, ya kan? Iya, Ya. kolonial Barat, ya kan? Jangan lupa. Ya, Ada Bu. dua ya masa penjajahannya, kolonial Barat dan masa Jepang. Yang minggu lalu kita sudah membahas mengenai masa kolonial Barat. Nah, kira-kira di masa kolonial Barat, apa saja yang berpengaruh pada kehidupan masyarakat Indonesia, Nana? Perluasan penggunaan lahan. Iya, perluasan penggunaan Barat. Nah, contoh-contohnya apa sih, anak-anak? Kalau bidang transportasi apa? Mobil, Ya, kemudian dibangunnya jalur kereta api, kereta, pintar. Apalagi jika kalian melihat gambar ini, apa yang terlintas dalam pikiran kalian, anak-anak? Ya, gerakan 3A. Gerakan 3A. Artinya, tesnya sudah Ibu berikan, linknya di WhatsApp group dan di Google Classroom. Kalian boleh pilih. Baru 8.
Wah, nilainya bagus-bagus ya. Ya, tujuan pembelajaran pada pagi ini yang pastinya kalian akan mampu menganalisis perubahan masyarakat pada masa penjajahan Jepang dalam aspek pembelajaran pagi ini menggunakan metode atau model problem based learning ya. Maka dari itu metode ini diharapkan bisa terlaksana dengan baik. Perubahan masyarakat pada masa penjajahan Jepang. Ya, nah ini poster propaganda Jepang yang dimana diberikan ya disebarkan ke Indonesia dengan harapan Jepang pastinya mengharapkan sumber daya alam. Lalu sejak datangnya bangsa Jepang ke Indonesia ya karena mereka melihat Indonesia adalah basis yang paling bagus dijadikan tempat untuk memenuhi kebutuhan mereka ya dalam sumber daya alamnya, lalu kemudian tenaga perubahan dalam aspek ekonomi anak-anak. Ya, ini kalian bisa lihat gambarnya. Ya. Ya, kalau kalian lihat seperti ini miris ya. Sedih kita melihatnya. Ya, Jepang tadi. Lalu perubahan dalam aspek pendidikan. Ya. Nah, ini pendidikan. Nah, ini penilaian ya yang akan Ibu lakukan kepada kalian selama mengikuti pembelajaran hari ini. Yang pertama yaitu Ibu akan menilai sikap spiritual dan sosial kalian. Ya, jadi tadi kalian berdoa tidak? Ya, nanti Ibu nilai sosial juga. Lalu yang kedua pengetahuan pretest dan post-test. Kemudian keterampilan ya dalam berdiskusi. Nanti sekarang Ibu meminta kalian untuk mengamati gambar-gambar yang Ibu sajikan ya di depan layar kalian. Nah, kalian bisa lihat ya. Kemudian boleh kalian ambil buku tulisnya. Kalian catat kira-kira ya apa sih yang ada dalam buku ini, dalam gambar ini. Ada apa ya di dalam gambar ini? Boleh kalian tuliskan. Gambar berikutnya, gambar kedua. Nah, kira-kira timbul pertanyaan apa dari gambar-gambar ini? Gambar yang terakhir. Dari ketiga gambar tersebut, ya, kira-kira kalau Ibu meminta kalian membuat butir-butir pertanyaan yang terlintas dalam pikiran kalian apa? Silakan ingin menjawab. Apakah saat itu penduduk Indonesia mudah mendapatkan makanan? Ya, betul, boleh. Ada lagi? Perbedaannya, Bu. Yang perbedaannya? Ya. Nah, perbedaan apa, Evan? Dari gambar yang dulu sama gambar yang sekarang. Kan iya, betul ya. Perbedaan gambar yang dulu dengan yang sekarang ya. Ini pembagian kelompoknya anak-anak. Ya. Kalian bisa lihat kelompok 1 bisa Aurelia, Edison, Marcelino, Rahel. Kelompok 2 semangat, Nixon, Vincent, Leonardo, Brian. Kalian berdiskusi, kalian tentukan sendiri siapa ketua kelasnya, siapa yang bagian mencatatnya, siapa mencari informasinya, lalu siapa yang menyusun laporannya, nanti yang presentasi. Ya, silakan berdiskusi anak-anak. Sudah di-download Vincent dengan Brian, Leo? Sudah. Ya, silakan berdiskusi. Ibu sedang melakukan penilaian ya kepada kalian ya. Jadi pergunakan waktu diskusinya dengan baik. LKPD-nya. Udah kan LKPD kan? Kemudian apalagi tadi? Handout. Kemudian slide PPT-nya jangan lupa di-download. Ibu sudah berikan di WhatsApp group dan Google Classroom-nya. Rara lagi menilai loh kegiatan berdiskusi kalian. Kalau ada kesulitan boleh mencari referensinya dari Google, dari buku-buku ya elektronik juga bisa. Coba yang mana? Yang gambar 1,2 perbedaannya apa, guys? Oh, itu. Yang 1,2 tuh perbedaannya itu di bentar ya, aku cek terlebih dahulu. Itu apa? Fathahila. Iya tuh kalau ngomong Fathahila kan, tuh Fathahila. Heran deh. Kayak diam aja. Itu golong aspek apa sih, guys? Guys, ini aku catat ntar kalian bikin presentasi.
bikin Oke, oke. lembar Word-nya atau PowerPoint. Jadi di gua aja yang bikin nih. Lembar Word. Jangan lupa tugasnya dikumpulkan di Classroom. Google Classroom. Ya, Bu. Nah, sekarang kita saatnya mempresentasikan hasil temuan kalian ya, pemecahan masalah kalian. Boleh? Jadi, saya harus ngomong pertanyaan dulu kan ya? Ya, Jadi, yang pertanyaan pertama tuh, apakah maksud dari setiap? Jadi, yang gambar pertama sama dua itu aspeknya geografi, Bu. ya. Lalu, Perbedaannya itu gambar pertama tuh kondisi Batavia masih berada di bawah penjajahan Jepang. lalu, Yang gambar kedua itu Batavia sudah bebas dari penjajahan. Hal yang dapat dilakukan yaitu menjaga persatuan Indonesia agar bebas dari penjajah dan menjaga lingkungannya yang serta kedaerahannya. kemudian, Gambar 3 dan 4. Aspeknya itu ekonomi. Perbedaannya itu pada gambar pertama, rakyat pada zaman penjajah Jepang masih harus bekerja keras untuk mencari makanan. Udah. bagus sekali. Beri aplaus buat temennya. Ya, Hore. kelompok 4. Pertama, apakah maksud dari setiap gambar tersebut? Gambar yang pertama, perbedaan cara pendidikan zaman. Yaitu sistem pendidikan. Aspeknya aspek pendidikan. Perbedaannya yang pertama, dulu pada masa penjajahan, anak-anak disuruh perang daripada mendapat pendidikan. Ya, hasil presentasinya anak-anak ya. Kalau Ibu tanya kepada kalian ya, kira-kira hari ini bagaimana kegiatan diskusi kita? Bagus. Bagus. Kemudian materinya bagaimana? Materi diskusinya? Cukup. Cukup. Ada lagi pendapat yang lain? Materi diskusi kita bagaimana? Adakah kelebihan dan kekurangannya anak-anak? Kelebihannya bagus kok, kalau kekurangan. Kelebihannya lancar. Asik. Lancar Bu. kok. Lancar, mudah bagus, lancar ya. Ya, Kemudian anak-anak, so far so good. kira-kira kesimpulan apa yang bisa kita tarik dari pembelajaran kita pagi ini? Pembelajarannya itu kita dapat membandingkan kedua gambar dari zaman dulu dan dengan zaman sekarang. Iya, boleh pakai mengetahui perbedaan antara kehidupan zaman dulu dengan sekarang pada saat penjajahan Jepang, ya kan? Ya, artinya kita sebagai generasi muda harus menjadi generasi yang lebih baik lagi, ya lebih banyak bersyukur kepada Tuhan. Nah, Ibu akan memberikan apresiasi kepada kelompok yang bagus ya. Tadi Bu Rara kan pindah-pindah tuh roomnya, ya kan? Bu Rara menilai nih anak-anak nih, menilai ya. Bu Rara menilai, dan itu yang bagus adalah kelompok secara keseluruhan ya, dari nilai semuanya yaitu kelompok 4. Jadi kelompok ini akan mendapatkan tambahan nilai dari Ibu 10 poin nanti di post testnya ya. Anak-anak, sebelum Ibu menutup kegiatan kita pagi ini, Ibu mengingatkan kalian nanti setelah pelajaran kerjakan tugas post testnya. Ya, Ibu sudah berikan linknya di mana? WhatsApp group dan Google Classroom. Teman berikutnya kita akan membahas mengenai aspek kedua lagi, politik dan budaya. Ya, bahwa yang namanya hidup harus berjuang. Ya, berjuang itu sampai titik darah penghabisan. Baik ya, anak. Nah, sebelum kita mengakhiri, kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila secara semangat, karena kemarin tanggal 1 Juni kita memperingati hari lahir Pancasila. Mari kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Ayo maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ya, tepuk tangan. Kita akhiri dengan berdoa. Ibu yang Rara pimpin dengan doa ya. Tuhan, amin. Amin. Ya, terima kasih anak-anak untuk pagi yang indah ini. Nah, menarik bukan video praktik mengajar saya yang pertama? Jika video ini menarik untuk kalian, tunggu video berikutnya. Terima kasih.